Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammadani Islamiansyah, Sela Rusuhandini, dan Sri Rahayu yang akan membahas peran kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam peningkatan mutu sekolah. Baik, di sini kami akan membahas yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan transformasional, yang kedua karakteristik kepemimpinan transformasional, yang ketiga model kepemimpinan transformasional, yang keempat prinsip kepemimpinan transformasional, yang kelima ciri-ciri kepemimpinan transformasional, yang keenam yaitu strategi kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan mutu sekolah. Dan yang terakhir yaitu yang poin ketujuh, tantangan dalam menerapkan kepemimpinan transformasional. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan transformasional. Pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan suatu bangsa, karena pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya berdampak pada kemajuan negara. Keberhasilan pendidikan di suatu sekolah diukur dari kualitas sekolah itu sendiri. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan kualitas sekolah. Kepala sekolah berperan penting dalam membimbing, memotivasi, dan mengarahkan seluruh anggota sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti orang yang menuntun dan mengarahkan. Maka, seorang pemimpin adalah sosok yang memiliki keunggulan tertentu, baik dalam pengetahuan, keterampilan, maupun sifat yang membuatnya mampu membimbing dan memengaruhi orang lain ke arah pencapaian tujuan bersama. Istilah transformasional berinduk dari kata to transform, yang berarti mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda. Transformasional ini mengandung makna sifat-sifat yang dapat mengubah sesuatu menjadi bentuk lain, misalnya mentransformasikan visi menjadi realita, potensi menjadi aktual, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral serta strategi dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Seorang pemimpin transformasional juga perlu memiliki kemampuan untuk menyelaraskan visi masa depan dengan timnya, serta meningkatkan apresiasi tim hingga mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada apa yang mereka butuhkan. Pada gaya kepemimpinan transformasional, seorang pemimpin atau kepala sekolah dapat menerapkan alternatif pemecahan masalah lebih solutif dengan adanya pendekatan moral serta emosi dalam kesamaan visi dan misi berdasarkan motivasi yang tinggi antara kepala sekolah dengan guru. Adapun karakteristik kepemimpinan transformasional menurut Essengli and Misiono. Yang pertama yaitu pemimpin yang memiliki jiwa utuh dan independen dalam mewujudkan visi organisasi. Yang kedua, sebagai bawahan harus mempunyai kesadaran tentang pentingnya kebersamaan dalam mencapai tujuan dengan ditambahnya suplemen motivasi serta dukungan dari pemimpin. Yang ketiga, seluruh anggota organisasi kepemimpinan transformasional harus rela dan siap berkorban dalam kepentingan organisasi tanpa mengharapkan imbalan. Baik, selanjutnya ada model kepemimpinan transformasional. Dari sumber yang saya cari, ada 3 model kepemimpinan transformasional. Yang pertama yaitu model Cici dan Devana. Model ini menggambarkan seorang pemimpin transformasional sebagai seorang arsitek yang tidak hanya melihat bangunan organisasi saat ini, tapi juga merancang fondasi baru untuk masa depan. Pemimpin harus memiliki kejelian analitis untuk mengenali kapan organisasi perlu direvitalisasi, bukan sekedar memperbaiki yang rusak, melainkan membongkar struktur lama jika diperlukan. Ia harus merancang visi yang inspiratif seperti seorang arsitek yang menggambar blueprint gedung baru. Visi ini harus mampu memikat seluruh anggota. Karena tanpa komitmen kolektif, perubahan hanya akan jadi wacana. Tahap terakhir adalah mengubah visi menjadi kenyataan yang permanen dengan menamakannya ke dalam DNA budaya organisasi melalui sistem kebijakan dan rutinitas yang konsisten. Ia harus merancang visi yang inspiratif seperti seorang arsitek yang menggambar blueprint gedung baru. Visi ini harus mampu memikat hati seluruh anggota tim karena tanpa komitmen kolektif, perubahan hanya akan menjadi wacana. Tahap terakhir adalah mengubah visi menjadi kenyataan yang permanen dengan menanamkan ke dalam DNA budaya organisasi melalui sistem kebijakan dan rutinitas yang konsisten. Cici dan Devana. Model ini menggambarkan seorang pemimpin transformasional sebagai seorang arsitek yang tidak hanya melihat bangunan organisasi saat ini, tapi juga merancang fondasi baru untuk masa depan.
Pemimpin harus memiliki kejelian analitis untuk mengenali kapan organisasi perlu Kedua, ada model Houses dan Posner. Pemimpin sebagai fasilitator kolaborasi. Di sini, pemimpin transformasional berperan sebagai fasilitator yang memicu reaksi positif dalam tim, bukan dengan mendominasi, tetapi juga memfasilitasi dan memperdayakan. Ia tidak puas dengan yang biasa-biasa saja dan terus mempertanyakan status quo, mendorong tim untuk berpikir ulang tentang cara mereka belajar. Kekuatan utamanya terletak pada membangun visi bersama, di mana setiap anggota merasa memiliki suara. Visi bukan hanya dari pemimpin, tetapi hasil percikan ide seluruh tim. Pemimpin model ini juga menjadi teladan, bukan dengan menggurui, tetapi dengan menunjukkan integritas dalam tindakan sehari-hari. Ia menciptakan lingkungan di mana tim merasa aman untuk bereksperimen dan setiap usaha dihargai sehingga memotivasi tumbuh dari dalam. Yang ketiga ada model Bas, pemimpin sebagai magnet dan mentor. Bas menekankan daya tarik personal pemimpin yang mampu mempengaruhi tanpa paksaan. Pemimpin transformasional di sini ibarat magnet yang menarik orang lain dengan karisma, keyakinan, dan antusiasmenya, tetapi menyulut api semangat melalui visi yang ia hidupi setiap hari. Uniknya, pemimpin model ini juga merangsang ke pemikiran kritis, mendorong tim untuk berani mencoba hal baru bahkan gagal sekalipun. Ia tidak hanya peduli pada hasil, tetapi juga tumbuh kembang masing-masing anggota seperti mentor yang mengenali kelebihan dan kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Ciri-ciri kepemimpinan transformasional terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu karismatik. Karismatik merupakan kekuatan pemimpin yang besar untuk memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas. Bawahan mempercayai pemimpin karena pemimpin dianggap mempunyai pandangan, nilai, dan tujuan yang dianggap benar. Yang kedua itu ada inspirasional. Perilaku pemimpin yang inspirasional dapat merangsang antusias dan semangat kerja bawahan terhadap tugas-tugas kelompok dan dapat mengatakan hal-hal yang dapat menumbuhkan kepercayaan bawahan terhadap kemampuan untuk menyelesaikan tugas dalam upaya untuk mencapai tujuan kelompok kerja. Yang ketiga yaitu ada stimulasi intelektual. Stimulasi intelektual merupakan upaya pemimpin terhadap persoalan-persoalan dan mempengaruhi bawahan untuk melihat persoalan-persoalan tersebut melalui perspektif baru. Yang keempat yaitu perhatian secara individu. Perhatian secara individu dapat sebagai identifikasi awal terhadap para bawahan, terutama bawahan yang mempunyai potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Sedangkan mentoring merupakan bentuk perhatian individual yang ditujukan melalui tindakan konsultasi, nasihat, dan tuntutan yang diberikan oleh senior kepada junior yang belum berpengalaman nilai dibandingkan dengan seniornya. Selanjutnya yaitu strategi kepemimpinan transformasional. Strategi yang dapat diambil dalam menerapkan kepemimpinan transformasional di konteks pendidikan yaitu yang pertama, pengembangan visi dan misi bersama. Seorang pemimpin transformasional perlu bekerja sama dengan seluruh anggota komunitas pendidikan untuk mengembangkan visi dan misi bersama yang memberikan arah dan makna bagi tujuan organisasi. Proses partisipatif ini memastikan bahwa setiap individu merasa terlibat dan memiliki kontribusi dalam mencapai visi bersama. Yang kedua yaitu pembentukan kultur organisasi yang positif. Pemimpin transformasional berperan dalam membentuk budaya organisasi yang positif, inklusif, dan adaptif. Ini melibatkan pemberdayaan individu, peningkatan komunikasi, dan menekankan pada nilai-nilai yang mendukung tujuan pendidikan. Pemimpin juga harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari. Yang ketiga yaitu stimulasi inovasi dan kreativitas. Pemimpin transformasional mendorong inovasi dan kreativitas dalam pengajaran dan pembelajaran. Mereka dapat memberikan dukungan untuk pengembangan metode pengajaran baru, pengintegrasian teknologi dan eksperimen pendekatan pembelajaran yang berbeda. Inovasi ini tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang menarik, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan profesional. Memberikan kesempatan kepada staf dan guru untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional yang relevan adalah langkah penting. Pemimpin transformasional menyadari pentingnya pengembangan keterampilan dan peningkatan kompetensi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima yaitu pemberdayaan anggota komunitas pendidikan. Kepemimpinan transformasional melibatkan pemberdayaan seluruh anggota komunitas pendidikan. Pemimpin harus memberikan tanggung jawab dan otonomi kepada guru, staf, dan siswa, memberi mereka kepercayaan untuk mengambil inisiatif dan berkontribusi pada pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran,
dan pengembangan organisasi. Strategi kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang keenam yaitu pengukuran kinerja dan umpan balik terus-menerus. Implementasi kepemimpinan transformasional juga melibatkan pengukuran kinerja organisasi secara terus-menerus. Pemimpin perlu menggunakan metrik yang relevan untuk menilai pencapaian tujuan dan memberikan umpan balik konstruktif kepada anggota organisasi. Proses ini dapat merangsang pembelajaran organisasional dan peningkatan berkelanjutan. Yang ketujuh yaitu komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan. Pemimpin transformasional harus menunjukkan komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan. Ini termasuk peningkatan diri mereka sendiri melalui pengembangan pribadi dan profesional, serta mendukung budaya pembelajaran di seluruh organisasi. Yang selanjutnya yaitu tantangan dalam menerapkan kepemimpinan transformasional. Dalam penerapan kepemimpinan transformasional tidak lepas dari adanya tantangan ataupun hambatan yang dihadapi. Terdapat beberapa tantangan. Yang pertama yaitu keberanian dan konsistensi. Keberanian diperlukan untuk memimpin perubahan yang signifikan dan seringkali menghadapi resistensi dari berbagai pihak yang merasa nyaman dengan status quo. Pemimpin transformasional yang berani harus mengambil risiko, membuat keputusan yang tidak populer dan juga mendorong warga sekolah untuk keluar dari zona nyaman mereka demi mencapai visi jangka panjang. Yang kedua yaitu perubahan kebudayaan. Kebudayaan organisasi yang sudah mengakar seringkali sulit diubah karena melibatkan nilai norma, perilaku yang telah lama dianut oleh anggota organisasi. Pemimpin transformasional dihadapkan pada tantangan untuk menggeser kebudayaan ini menuju arah yang lebih mendukung visi dan misi baru. Proses ini membutuhkan waktu dan upaya yang besar karena melibatkan perubahan cara berpikir dan bertindak dari seluruh anggota organisasi. Resistensi terhadap perubahan seringkali muncul baik secara sadar maupun tidak sadar karena ketidaknyamanan atau ketakutan terhadap hal baru. Yang ketiga yaitu kompleksitas perubahan. Transformasi dalam suatu organisasi tidak hanya melibatkan perubahan pada struktur atau sistem, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek yang sering terkait seperti proses kerja, teknologi, budaya, dan sumber daya manusia.